السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmah yang sangat-sangat besar. Nikmah ini adalah lebih besar daripada dunia dan isinya. Apa isinya dunia ini? Laut, darat, dan yang lain-lainnya. Nah, nikmah sisa dari Allah Subhanahu wa taala pada malam ini lebih besar daripada dunia dan isinya. Karena seandainya seseorang memiliki harta sepenuh bumi ini, dinarak manusia kepeng sepenuh bumi ini dinarak, lagu seandainya arak dengan berdua kepeng ya sepenuh bumi ini, maka nikmah yang Allah berikan kita di malam ini lebih baik dan lebih mulia. Kenapa demikian? Karena harta manusia walaupun sepenuh bumi, 1 rupiah pun tidak akan dibawa mati. Sementara apabila ia duduk netokol pengajian kurang lebih 1 jam, ini akan bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang salah satu pemberat timbangan seseorang atau timbangan pahala seseorang di hari kiamat. Karena masalah pemberat timbangan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini masalah penting gati. Ya, jemaah ita ini temele atau tidak temele gina timbang doang kita jemaah tu oleh akhirat. Maka selapuk ta pada mele na berat timbangan pahalanta. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada kerja keras, tidak mungkin gina berat timbangan pahalanta jemaah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa di antara amalan-amalan yang memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat adalah hifdzu kitabillah
wal iktharu min tilawatihi, menghafal Al-Quran dan banyak membacanya. Sekarang kita memasuki amalan yang ke-8 yang bisa memberatkan timbangan pahala seseorang di hari kiamat. Apa itu? As-sadaqah. Ya. Ini amalan yang luar biasa yang dapat memberatkan timbangan pahala seseorang di hari kiamat. Apa penjelasan Syekh? As-sadaqatu min afdalil qurbat. Sedekah ini adalah termasuk amalan yang paling bagus yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Ya, selain luwek bersedekah, selain rapat le Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti selain kurang bersedekah maka selain jauh lekan Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk qurbat. Qurbat ini adalah amalan yang mendekatkan manusia kepada Allah. Allati yastathmiruha al-'abdu 'inda rabbih 'azza wa jalla. Sedekah ini adalah tabungan. Ya, kita nabung. Beta nabung bukan di bank, tapi kita nabung di akhirat. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah." Apa artinya? Artinya adalah amalan-amalan si gawe de ini sama seperti tabungan. Bahasa itu apa? Celengan ya. Celengan. Piran dah buka ya celengan dah ini. Jemak tono le jelo kiamat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa-siapa yang banyak tabungannya, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, lagu seadanya tabungannya sekedi isina, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia menyalahi kecuali dirinya. Tidak ada salah dengan lain, ida si salah. Allah Subhanahu wa taala sadekna ida waktu 70 tahun, 75 tahun, balu 10 tahun lagu ndek denabung. Saya salah kira-kira ida si salah ini. Makanya Allah mengatakan fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia menyalahkan kecuali dirinya yang tidak mau menabung. Kemudian kata Syekh, fahiya minal a'mal allati yunammiha Allah azza wa jalla li sahibiha wa la yad'uha kama hiya. Tabungan ini atau sedekah ini termasuk amalan-amalan yang yunammiha, dikembangkan. Jadi pada mara ide berusaha, ya, kepeng dah 1000, berombok ya 1100, jemak malik berombok ya 1200, berikutnya lagi 1300, terus menerus bertambah sedekah ini. Wa hadha yuthaqqilul mizan katsiran. Dan tentunya ini adalah yang memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 276. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Apa artinya ayat ini?
Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan keberkahan riba. Jadi siar riba ini termasuk salah satu wang yang haram. Jadi wang yang haram ini dimusnahkan keberkahannya. Ya, tidak ada keberkahannya sama sekali. Apa maksudnya tidak ada keberkahannya? Maksudnya adalah dengan si bedui kepeng haram ini pira-pira luekna, ya, 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, 2 triliun dan seterusnya, jemaah atau sulekna dia akan rugi. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-riba wa in kathura. Riba itu meskipun dia banyak, fa inna ma'alahu ila qillin, pasti dia akan habis. Ya, jadi bangkrut dia, sehingga dia tidak mempunyai apa-apa, gelandangan jadinya. Bahkan luwe dengan, ya, yang hartanya haram, mengumpulkan uang yang haram, selapuk hartanya ini buik, dan dia menjadi gelandangan di jalan-jalanan, tidak punya tempat tinggal. Nasallallahu alaihi afiyah. Atau yang kedua, dimusnahkan keberkahannya, maksudnya adalah dia tidak akan mendapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Ya, sehingga timak neluek kepengna, dia tetap tidak tenang, susah-susah kanyan, tidak ada keberkahannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba montek kita berita ini dengan si korupsi ini, pira miliar, pira triliun korupsinya yang diambil, sekian triliun korupsi no. Korupsi yang maling artinya no. Ya, apakah dengan uang yang banyak itu dia hidup tenang? Sama sekali tidak tenang. Ya, jadi perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan harta. Sadekna itu harta si Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Tujuan harta ini adalah adik kepada hidup tenang. Ini tujuannya, beribadah kepada Allah, menutupi kebutuhan-kebutuhan ta. Ini tujuannya nyade itu harta si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila dia makan uang riba, mengumpulkan uang yang haram, maka sesungguhnya ia tepiak jadi budak si hartanya ini. Faham kira-kira ini? Faham bapak-bapak? Jadi harta ini Allah subhanahu wa ta'ala selapu tersadik ini harta si Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan harta ini? Apa tujuan sadik itu harta si Allah? Tujuannya adalah agar kita bisa hidup tenang, memberikan anak kita makan, memberikan istri kita makan, kemudian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu mengumpulkan harta ini siang dan malam, mar akun selak gitu, mengumpulkan harta halal haram dia tidak peduli, maka ini adalah manusia si mara ini, dia telah menjadi budak harta. Seharusnya hartanya ini jadi budak, lagu ternyata ia jadi budak hartanya. Faham itu ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Nah, oleh karena itu Allah menjelaskan yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan keberkahan riba dengan si ngumpulan kepeng haram, jemaah atau sulekna pasti negin bangkrut. Apabila dia tidak bangkrut, hartanya itu tidak akan berguna di dunia dan di akhirat. Ketiga, ini si paling penting, paling berbahaya si ketelu ini. Ya, ngumpulang ide kepeng haram. Apakah ini oleh kan hasil nanggep bangkat atau bang cengok atau yang lain-lainnya? Ya, mati dah. Setelah mengumpulkan uang ratusan juta atau miliaran, nangka munda mati, saya tipa na harta ini, ahli waris, anak jarinda.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila dia meninggalkan uang haram untuk anak istrinya, kana zaduhu ilan nar, hartanya itu akan menjadi bekal baginya ke neraka. Ya taqilanna yanti najma tiba neraka, wala haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada baiknya sama sekali siaran kepeng haram ini. Na'udzubillah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti di akhir zaman banyak orang-orang dari umatku ini dia tidak peduli min aina akhadhal mal, bila kana ngumpulang harta dia tidak peduli aminal halal aminal haram, dari yang halal atau dari yang haram tidak peduli. Yang penting saya punya baju yang bagus, rumah yang bagus, makanan yang bagus, kendaraan yang bagus, timak na kepeng haram tidak peduli. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Nah, siapa-siapa yang mengumpulkan harta yang haram, silahkan nepilen si telu ini. Imma dimusnahkan keberkahannya, dia akan bangkrut, atau tidak akan bermanfaat di dunia dan di akhirat, atau itu akan menjadi bekalnya menuju ke neraka. Beda pilihan ini, si nomor saya atau nomor 2 atau nomor 3, beda pilihan ini. Denara ya, ndak sampai arak kepeng haram tamale harta anda meskipun ini adalah 1 rupiah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu lahmin nabata minas suht fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Dia nak kanggo tama surga mun arak kepeng haram le awakna. Apakah dia nipu ataukah dia mencuri atau yang lain-lainnya, selama ini adalah uang haram, dia nak kanggo tama surga, dibersihkan dulu. Di mana dibersihkan? Di neraka. Sampai ne bersih lekan kepeng haram, harta haram, makanan haram ini, minuman haram, baru ne kanggo tama surga. Coba de kita tukang mas ini, mun kotor mas ini, diapakan dia? Disepuh. Bahasa itu apa? Sepah. Iya. Tersepah ya, ada nyedi kotoran-kotoran ini. Jemaah itu tersepah. Ya. Orang yang makan uang yang halal, yang haram 1.000, 2.000, ini tidak akan lolos. Tidak akan lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard." La ya'zub, tidak akan luput dari ilmu Allah. Apa yang tidak luput dari ilmu Allah? Mithqalu dzarrah. Mun de buka jendela ke lemak-lemak ini, tama ya kerpok-kerpok ini lekan sinar matahari ini. Ya, kira-kira jumlahnya pira ini? Tak ada ke jumlahnya? 1.000, 2.000 kira-kira jumlahnya? Jendela tiang, jendela anda, jendela fulan, jendela tetangga, ini selapuna pira jumlahnya ini? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah menjelaskan la ya'zub, tidak luput dari ilmu Allah. Kalau sebesar darah ini tidak luput dari ilmu Allah, apalagi ke 1.000 rupiah, apalagi 2.000 rupiah. Ini sebesar darah mana beli kerepok ini tidak luput dari ilmu Allah. Makanya hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jangan sampai ada makanan haram tamu tiba tianta, atau minuman yang haram, atau harta yang haram. Nas'alullah salam al-afiyah. Ida si ngumpulan kepeng haram ini, telumuk ada dosa. Dosa karena ida ngumpulan kepeng haram. Kedua, dosa karena ida nyadik senina ada hasil haram. Ketiga,
berdosa ida karena ida nyade anak jarinda hasil haram. Ya, jangan mengatakan terpaksa itu nenarak nakadu beli ini, nenarak nakadu beli ini. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jelas insyaallah. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba." Allah memusnahkan keberkahan riba. Wa yurbis sadaqat. Adapun sedekah ini dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ida bersedekah jelo ini 1.000 rupiah. Ya, apakah ida nyadik tetangga anda atau nyadik batur dah ada dengan gotong royong sadik dah 1.000 rupiah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah mengembangkannya. Tetap berkembang. 1.000, 1.100, 1.200 terus berkembang sampai marak gunung pahalanya. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila pondok nejak ida beramal bersedekah, ini yang bukaan ida pintu